Apa di saat kita memilih untuk berdiam diri dan menghindari hal-hal yang membuat mental kita jadi tambah down, justru orang-orang yang merasa kita hindari itu beranggapan bahwa menghindar dan berdiam diri itu tidak dapat menyelesaikan masalah. Sedangkan itu cara saya untuk menerima masalah, dan orang tersebut memilih untuk mendiami saya balik. Terima kasih. Kak Hikmah, selain kita belajar untuk nggak peduli dengan hal-hal yang toksik dalam hidup kita juga perlu belajar sadar kita nggak bisa menyenangkan dan memuaskan semua orang. Jangan kalian berharap bahwa setiap pilihan sikap kita itu akan membuat dia ikhlas, menerima, ridho, berkenan. Nggak selalu juga. Bahkan sikap terbaik yang ditunjukkan Nabi terhadap orang-orang toksik pun nggak membuat mereka masuk Islam, kan? Kurang baik apa coba cara Nabi menanggapi Abu Jahal, Walid Al-Mughirah, Akhnas, Abu Lahab? Kan baik banget cara Nabi menghadapi mereka. Karena Nabi itu orang yang paling sempurna akhlaknya. Tapi mereka nggak beriman juga, kan? Pada akhirnya kayak Abu Jahal malah matinya dalam perang Badar, memerangi Rasulullah di Madinah gitu. Jadi artinya ini bukan saya bilang dia Abu Jahal, bukan. Tapi maksudnya kayak nggak bisa kita mengharapkan secara naif bahwa semua orang itu akan agree sama kita. Saya membiasakan diri saya bahwa saya nggak apa-apa, saya nyaman kok ketika orang nggak agree sama saya. Saya nggak mau terusik ketika ada orang yang nggak setuju dengan saya terusik, enggak. Itulah fitrah kehidupan. Agree dan nggak agree itu biasa dalam hidup. Setuju nggak setuju, kontra dan pro itu biasa dalam hidup. Jadi jangan sampai ketika kita ada orang yang kontra sama kita langsung kayak terganggu, langsung defense, langsung mengklarifikasi, membuat sebuah propaganda untuk membuat dia setuju. Ngapain sih? Emang penting banget ya mendapatkan persetujuan dia untuk menjalani hidup kamu? Nggak penting-penting amat juga gitu. Jadi kita harus ada rasa bahwa ya udah, kalau saya yakin ini, tapi yakinnya bukan yakin subjektif ya, yakin berdasarkan ilmu ya. Kalau saya yakin dengan pilihan saya bahwa ini yang diajarkan Al-Quran, ini yang diajarkan hadis, ini yang diajarkan syariat, orang setuju nggak setuju itu tuh pilihan setiap orang. Saya percaya sekali dengan pilihan saya, ya sudahlah gitu. Pada akhirnya nanti juga mereka akan ngerti, atau nggak ngerti juga nggak apa-apa gitu. Selama saya tidak menutup diri, saya mencoba menjelaskan semampu saya, udah gitu saya diam. Kenapa saya diam? Karena saya tidak mau larut dalam perdebatan. Gitu cara kita menghadapi setuju dan tidak setuju, pro dan kontranya manusia dalam kehidupan kita. Jadi Kak Hikmah, nggak harus selalu orang akhirnya berkenan sama kita. Kalau nggak berkenan sekarang, mungkin berkenan nanti, mungkin berkenan minggu depan, mungkin berkenan tahun depan, atau bahkan nggak berkenan sama sekali sampai akhir hayatnya, seperti cerita Nabi dan orang-orang yang nggak mengakui beliau. Itu hal yang biasa dalam hidup. Makanya Nabi pernah ngerasa kayak, kenapa ya mereka nggak setuju sama aku? Kenapa ya mereka nggak menerima dakwah aku? Kurang baik apa ya aku? Terus akhirnya Nabi sedih gitu berhari-hari. Apa nasihat Allah kepada Nabi? Engkau tidak bisa memberi petunjuk kepada orang yang engkau cintai, kata Allah. Gitu kan? Engkau Muhammad, innaka lan tahdi man ahbabt. Engkau tidak bisa memberi petunjuk kepada orang yang engkau cintai. Karena yang memberi petunjuk itu Allah. Yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Dia yang memberikan petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Dia yang membiarkan sesat siapa yang dia kehendaki. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Baru di situ Nabi sadar, oh iya ya, hidup memang kayak gitu. Gak bisa saya paksain orang yang saya cintai harus dapat hidayah. Nabi gak bisa memberi petunjuk kepada pamannya. Nabi Ibrahim gak bisa memberi petunjuk kepada ayahnya. Nabi Lut gak bisa memberi petunjuk kepada istrinya. Sayyidah Asiyah gak bisa memberi petunjuk kepada suaminya. Siapa lagi? Nabi Nuh tidak bisa memberi petunjuk kepada putranya. Kan gitu kan? Itu normal dalam hidup tuh, kayak gitu tuh normal, teman-teman. Karena normal, kita harus membiasakan diri. Justru nggak normal kalau kalian berharap semua orang agree sama kalian. Setiap kalian memutuskan sesuatu semua orang sepakat. Nggak normal itu.
Biasakanlah kalian dengan fitrah kehidupan. Hidup itu nggak harus selalu semua orang sepakat sama kalian. Apalagi orang jauh. Keluarga aja bisa nggak sepakat dengan kita, apalagi orang jauh.